Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis berorientasi objek atau Object Oriented Analysis yang biasa disebut dengan OOE sebagai bagian dari tugas mata kuliah kami. Presentasi ini direkam melalui Zoom dan akan kami jelaskan secara bertahap oleh masing-masing anggota kelompok. Sebelumnya, perkenalkan saya Habibah sebagai moderator dan pemateri pertama. Bersama rekan saya Zahra Safa Salsabila sebagai pemateri kedua, Ahmad Fauzi pemateri ketiga, dan Agung Prasetyo sebagai pemateri keempat. Selanjutnya, langsung ke materi pertama yaitu pengertian dari OOE. Analisis berorientasi objek atau OOE adalah suatu pendekatan dalam analisis sistem yang dilakukan dengan mengidentifikasi objek-objek yang ada di dunia nyata, kemudian dimodelkan ke dalam sistem. Objek di sini merupakan sesuatu yang memiliki identitas, Tutup Cika atribut atau pintunya, Cika. data, Berisik, metode, tutup pintunya. serta metode atau perilaku. Dalam OOE, sistem tidak hanya dilihat sebagai proses, tetapi sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek dianalisis berdasarkan atribut, yaitu data yang dimiliki, metode, yaitu fungsi atau tindakan, serta hubungan antar objek. OOE merupakan tahap awal sebelum masuk ke tahap desain dan implementasi program. Selanjutnya ada tujuan dari OOE. Yang pertama, untuk memahami kebutuhan sistem secara menyeluruh agar sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi objek-objek dalam sistem. Ketiga, menentukan atribut dan metode dari setiap objek. Keempat, mengetahui hubungan antar objek dalam sistem. Dan yang terakhir, sebagai dasar dalam perancangan sistem agar lebih terstruktur dan terarah. Selanjutnya ada konsep dasar dari OOE. Terdiri dari kelas, atribut, dan metode. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek. Contohnya seperti mahasiswa, buku, atau pelanggan. Sedangkan atribut adalah data yang dimiliki oleh objek, misalnya nama, NPM, atau jurusan. Selanjutnya metode adalah tindakan atau perilaku objek seperti belajar atau mengisi KRS. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas adalah wadah, atribut adalah data, dan metode adalah aksi. Selanjutnya akan dijelaskan studi kasus oleh Zahra Salsabila. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan analisis berorientasi objek melalui studi kasus. Di sini ada deskripsi sistem. Pada bagian ini kami menggunakan studi kasus sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan buku dan layanan peminjaman. Dalam sistem ini terdapat beberapa fungsi utama, yaitu pengelolaan data buku, pengelolaan data anggota, pengelolaan data petugas, dan proses peminjaman dan pengembalian buku. Anggota berperan sebagai pengguna yang dapat meminjam dan mengembalikan buku, sedangkan petugas berperan sebagai pihak yang mengelola sistem, termasuk memverifikasi transaksi dan memastikan data yang ada tetap valid. Dengan adanya sistem ini, proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih cepat, terstruktur, dan meminimalisir kesalahan. Kemudian ada identifikasi objek. Berdasarkan deskripsi sistem tersebut, langkah selanjutnya dalam OOE adalah mengidentifikasi objek-objek yang terlibat. Objek utama dalam sistem perpustakaan ini adalah yang pertama buku. Objek ini mewakili semua data yang berkaitan dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Kedua, ada anggota. Objek ini mewakili pengguna yang memiliki hak untuk meminjam buku. Yang ketiga, ada petugas. Objek ini mewakili pihak yang mengelola sistem dan memverifikasi setiap transaksi. Yang keempat, ada peminjam. Objek ini mewakili proses transaksi antara anggota dan buku. Keempat, objek ini dipilih karena merupakan komponen inti yang saling berhubungan dalam sistem perpustakaan. Dalam OOE, tahap identifikasi objek sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menentukan kelas, atribut, dan metode pada tahap berikutnya. Jika objek yang diidentifikasi tidak tepat, maka struktur sistem yang dihasilkan juga akan kurang optimal. Selanjutnya, setelah objek-objek berhasil diidentifikasi, kita akan masuk ke tahap analisis, kelas, atribut, dan metode yang akan dijelaskan oleh Ahmad Fauzi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis kelas, atribut, dan metode pada sistem perpustakaan berdasarkan objek yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kelas buku digunakan untuk mempresentasikan data buku yang ada dalam sistem perpustakaan. Atribut yang dimiliki oleh kelas buku antara lain ide buku yang berfungsi sebagai identitas unik dari setiap buku. Judul buku yang menunjukkan nama buku, pengarang yaitu penulis buku, tahun terbit untuk mengetahui apakah buku tersebut diterbitkan. Status buku yang menunjukkan apakah buku tersedia atau sedang dipinjam. Sedangkan metode pada kelas buku meliputi tambah buku untuk menambahkan data buku baru ke dalam sistem, update buku untuk memperbarui informasi buku, hapus buku untuk menghapus data buku, dan cek ketersediaan untuk mengetahui apakah buku dapat dipinjam atau tidak. Kelas buku ini juga sangat penting karena menjadi pusat dari sistem perpustakaan. Kelas anggota selanjutnya adalah kelas anggota. Kelas ini digunakan untuk mempresentasikan pengguna perpustakaan. Atribut yang dimiliki antara lain ide anggota sebagai identitas unik, nama anggota, alamat, dan nomor HP sebagai kontak. Metode yang dimiliki oleh kelas anggota meliputi daftar anggota yaitu proses pendaftaran pengguna baru, pinjam buku yaitu proses peminjaman buku, kembalikan buku yaitu proses pengembalian, dan melihat riwayat peminjaman untuk mengetahui histori aktivitas anggota. Kelas anggota ini berhubungan langsung dengan kelas peminjaman dan buku. Dari kedua kelas ini dapat kita lihat bahwa setiap objek memiliki atribut sebagai data dan metode sebagai fungsi yang saling mendukung. Selanjutnya, analisis kelas berikutnya akan dijelaskan oleh Agung Prasetyo. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis kelas dalam sistem perpustakaan. Ada kelas petugas digunakan untuk mempresentasikan pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem perpustakaan. Atribut yang dimiliki antara lain ID petugas sebagai identitas, nama petugas, jabatan yang menunjukkan peran dalam sistem, metode yang meliputi pengelola data buku seperti menambah atau mengubah data, memverifikasi peminjaman untuk memastikan transaksi valid, dan mengelola data anggota. Kelas ini memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran sistem. Ada kelas peminjaman, selanjutnya adalah kelas peminjaman. Kelas ini digunakan untuk mencatat semua transaksi peminjaman buku. Atributnya meliputi ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal kembali, status peminjaman. Metodenya adalah proses pinjam, yaitu mencatat transaksi peminjaman. Proses kembali, yaitu mencatat pengembalian buku dan menghitung denda jika terjadi keterlambatan. Kelas ini menjadi penghubung antara anggota dan buku dalam sistem. Alur sistem selanjutnya adalah alur sistem perpustakaan. Proses dimulai dari anggota melakukan pendaftaran ke dalam sistem. Setelah pendaftaran, anggota dapat memiliki buku yang tersedia untuk dipinjam. Selanjutnya, petugas akan memverifikasi proses peminjaman tersebut. Setelah diverifikasi, sistem akan mencatat data peminjaman dan buku diberikan kepada anggota. Setelah masa pinjaman selesai, anggota akan mengembalikan buku. Sistem kemudian akan memperbarui status buku menjadi tersedia kembali. Jika terjadi keterlambatan, maka sistem akan menghitung denda sesuai ketentuan. Demikian pemaparan materi yang sebelumnya. Kesimpulannya adalah analisis berorientasi objek atau OOE membantu dalam memahami sistem dengan cara mengidentifikasi objek, atribut, dan metode. Dengan OOE, perancangan sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan siap dikembangkan ke tahap pemrograman. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan.
mengenai analisis berorientasi objek atau OOE. Melalui presentasi ini kami telah menjelaskan mulai dari pengertian, tujuan, konsep dasar hingga penerapannya dalam studi kasus kami yaitu sistem perpustakaan. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa OOE merupakan tahap yang sangat penting dalam pengembangan sistem karena membantu dalam mengidentifikasi objek, atribut, metode, serta hubungan antar objek secara lebih terstruktur dan sistematis. Dengan menggunakan pendekatan ini, proses perancangan sistem menjadi lebih jelas, terarah, dan minimalisir kesalahan pada tahap implementasi nantinya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua mengenai analisis berorientasi objek. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.